Materi fikih munakahat MTSMA dan pengajarannya. Pertama yaitu hakikat nikah. Poin pertama, pengertian nikah. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk itu bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Poin yang kedua, hukum pernikahan. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu yang pertama mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau mukodimahnya. Yang ketiga, wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Yang keempat, makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Yang terakhir, haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Poin yang ketiga, syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Syaratnya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, ia benar-benar seorang laki-laki. Yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Yang keempat, tidak beristri 4. Yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Dan yang terakhir, tidak sedang berihram, haji atau umroh. Rukun yang kedua, istri. Syaratnya yang pertama, beragama Islam, benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga, mendapat izin menikah dari walinya. Yang keempat, bukan sebagai istri orang lain. Yang kelima, bukan sebagai muqtadah. Yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang ketujuh, bukan sebagai wanita yang pernah dilian calon suaminya. Yang kedelapan, atas kemauan sendiri. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga, wali. Syaratnya yang pertama, laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, balik. Yang keempat, berakal. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, adil. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang keempat adalah saksi. Adapun syaratnya, yang pertama, 2 orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa atau balik, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat, melihat dan mendengar. Yang kelima, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Yang keenam, tidak sedang mengerjakan ihram, haji atau umroh. Dan yang terakhir, hadir dalam ijab qabul. Rukun yang kelima, ijab qabul. Syaratnya yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah yang sang pengantin. Syarat yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Dan yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kedua, hakikat talak. Poin pertama, pengertian talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Hukum talak adalah makruh, akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya. Yang pertama, hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Yang kedua, hukum talak menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah.
Yang ketiga, hukum talak menjadi haram jika talak akan mendatangkan mandorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Poin kedua, syarat dan rukun talak. Rukun talak yang pertama, suami yang menjatuhkan talak. Syarat-syaratnya, yang pertama, ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak terpaksa. Rukun yang kedua, istri. Syaratnya yang pertama, mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Yang kedua, masih dalam masa iddah talak roj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Rukun yang ketiga, ucapan talak. Poin ketiga, macam-macam talak. Ditinjau dari proses menjatuhkannya, talak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sorry, yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Yang kedua, sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak atau yang lainnya. Yang kedua, talak dengan tulisan. Yang ketiga, talak dengan isyarat. Jenis talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Ditinjau dari segi jumlahnya, talak 1 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya. Yang kedua, talak 2 itu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Talak 3 ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama, talak sunnah, yaitu yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri yang pertama dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Yang kedua, ketika hamil dan jelas kehamilannya. Talak yang kedua adalah talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid. Yang kedua, dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Yang ketiga, talak bukan sunnah dan bukan bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Yang pertama, talak roj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Yang kedua, talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain terbagi menjadi dua, talak bain kubro, yaitu talak 3. Talak bain sugro, yang ketiga, hakikat rujuk. Poin pertama, pengertian rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam keadaan masa iddah. Yang kedua, hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman hukum rujuk. Yang pertama, haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri. Yang kedua, makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga, sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Yang keempat, wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Poin yang ketiga, syarat dan rukun rujuk. Untuk istri, apabila yang pertama sudah pernah dicampuri, yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak roj'i, dan yang terakhir dalam masa iddah. Untuk suami, apabila 1. Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima sigot atau ucapan rujuk dari suami. Poin keempat, saksi dalam masalah rujuk. Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Poin kelima, hikmah rujuk. Yang pertama, rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam. Yang kedua, rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Yang keempat,
Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa. Yang kelima, rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa. Dan yang terakhir, rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan, sementara waktu akibat perceraian. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih munakahat diantaranya adalah satu, tanya jawab. Dalam proses ini, siswa dan guru diperkenankan untuk melakukan tanya jawab. Pada metode ini bisa digunakan sebagai selingan pada saat kita tengah menyampaikan materi. Yang kedua, demonstrasi. Metode ini guru bisa mendemonstrasikan akad nikah dan diikuti oleh siswa, atau dapat pula guru menampilkan video tentang akad nikah lalu murid diminta untuk mendemonstrasikannya. Yang ketiga, metode ceramah. Metode ini sudah sering digunakan dari dahulu dan metode ini biasa digunakan oleh para guru. Dalam pembelajaran fikih munakahat, metode ini dapat digunakan dalam penyampaian materi yang bersifat uraian, misal pengertian nikah, talak, rujuk, dan lain-lain. Metode yang terakhir, metode diskusi. Diskusi merupakan suatu metode pembelajaran yang mana penggunaannya biasa bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam pembelajaran fikih munakahat, metode ini bisa digunakan dengan cara guru meminta siswa untuk mendiskusikan suatu masalah yang berkaitan dengan munakahat, atau dapat pula guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, lalu siswa diminta untuk menganalisa permasalahan terkait munakahat yang terjadi di masyarakat.